Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menaruh Hormat Secara Benar. Saudara, dalam salah satu suratnya, Rasul Petrus berkata, "Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini." 1 Petrus 1 ayat 17. Ketakutan dalam ayat ini maksudnya menghormati Tuhan secara patut. Saudara, kalau jujur, tidak banyak orang Kristen yang mempersoalkan hal ini. Apakah dirinya sudah menaruh rasa hormat kepada Allah atau belum? Kalaupun merasa sudah, apakah rasa hormat yang dimiliki sudah sepatutnya, sudah benar atau belum? Sedikit sekali yang memperkarakan rasa hormat itu. Dari mana kita tahu, saudara? Dari hidupnya sehari-hari, dari caranya mengambil keputusan, caranya berbicara, dan dari sikap hidupnya, atau dari reaksi spontan ketika mengalami suatu kejadian. Padahal, saudara, sangatlah penting bagi kita untuk menaruh rasa hormat yang benar kepada Allah. Dialah yang tanpa memandang muka akan menghakimi kita kelak. Satu hal yang harus kita mengerti, saudara, bahwa orang yang tidak menghormati Tuhan pasti tidak akan diberkati Tuhan. Tidak mungkin menerima berkat dari Tuhan, baik itu berkat jasmani, terlebih berkat rohani yang mendewasakan iman. Juga tidak mungkin disertai dan dilindungi Tuhan, karena memang tidak layak, tidak pantas. Sayangnya, banyak orang tidak menyadari kalau dirinya belum atau bahkan tidak menghormati Tuhan, karena merasa sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan yakin mati masuk surga. Padahal kalau tidak menghormati Tuhan, tidak mungkin bisa masuk surga. Nah, pertanyaannya, dalam hal apa kita belum menghormati Tuhan secara patut? Yaitu ketika kita berusaha untuk memuaskan diri kita. Apakah itu selera makan atau seks? Juga ketika kita berusaha memuaskan keinginan jiwa kita. Kita sombong, angkuh, menaruh rasa iri, dendam, atau kebencian kepada orang lain. Pada saat itulah sebenarnya kita tidak sedang menghormati Tuhan, tidak sedang menghargai perasaannya. Dan orang yang tidak menaruh rasa hormat kepada Tuhan tidak mungkin memiliki kerinduan akan Dia. Sebaliknya, semakin seseorang menghormati Tuhan, seseorang pasti semakin merindukan Tuhan. Saudara, orang Kristen yang baru tentu tidak bisa dituntut menghormati Tuhan secara benar, tepat, dan ideal. Sebab orang Kristen baru belum mampu menghayati bahwa Allah itu maha hadir dan bahwa orang percaya itu dipanggil Tuhan hanya untuk hidup menyenangkan Dia, melayani perasaan Tuhan. Bagi kita yang sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, kita harus sudah masuk pada sikap hati yang menghormati Allah. Orang yang tidak menghormati Allah pasti hidupnya asal-asalan dan sembarangan. Ia lebih mempedulikan perasaannya daripada perasaan Tuhan. Sekarang kita bersyukur kalau Tuhan ingatkan
sehingga kita bisa berhenti dari bersikap, bertindak, berperilaku, memilih, dan mengambil keputusan demi kesenangan diri sendiri. Kita sudah harus berubah dalam bersikap, bertindak, mengambil keputusan, dan memilih, di mana semua harus berangkat dari apa yang diinginkan atau dikehendaki Tuhan. Saudara, Kristen baru tentu tidak dituntut untuk demikian. Tetapi sebagai orang Kristen yang sudah dewasa, mestinya kita harus mengerti tuntutan Tuhan, yaitu agar kita menghormati Dia secara patut. Seperti anak usia balita yang belum bisa menghormati orang tua secara patut, maka orang tua bisa mengerti dan toleransi. Tetapi kalau sudah dewasa, usianya sudah lebih dari 20 tahun atau bahkan lebih lagi, kita harus bisa menempatkan orang tua secara patut. Memang bisa jadi orang tua lebih miskin secara ekonomi, lemah secara fisik, rendah secara pangkat derajat, rendah secara akademis. Tetapi anak seharusnya tidak boleh kurang dalam menaruh rasa hormat kepada orang tua. Ingat apa yang dituliskan dalam Bilangan 20. Sebenarnya Musa memiliki alasan untuk memukul bait batu, maksud saya bukit batu di Meriba, karena bangsa Israel bertengkar melawan Allah. Mereka bersungut-sungut dan marah karena mereka dibawa ke tempat tidak ada roti, tidak ada makanan seperti yang mereka makan di Mesir, dan tidak ada air. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun agar mereka menuju bukit batu. Maksud Tuhan menyuruh Musa mengedangkan tangan agar dari bukit batu keluar air. Tetapi Musa justru memukul bukit batu dengan tongkatnya 2 kali. Air memang akhirnya keluar, tetapi tindakan Musa dipandang tidak menghormati Dia, tidak menghormati Tuhan. Maka Tuhan memberi hukuman, disiplin, atau sanksi dengan pernyataan, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Bilangan 20 ayat 12. Kalau kita membaca seluruh perikop ini, bangsa Israel sebenarnya bermulut jahat. Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan kepada gurun ini? Apakah supaya kami dan ternak kami mati di situ? Nah, di sini Musa dituduh sepertinya membantai bangsa Israel. Musa dituduh menyusahkan dan melakukan pembunuhan massal. Jadi bisa dimengerti kalau sampai Musa memukul bukit batu 2 kali. Namun itu dipandang Tuhan sebagai tindakan tidak menghormati Dia. Saudara, waktu kita masih belum dewasa, kita tanpa sadar bersikap tidak tulus, munafik, menyimpan perasaan tidak suka, dendam, dan lain sebagainya. Tuhan bisa toleransi terhadap hal itu. Tetapi kalau hal itu kita lakukan sementara kita mestinya sudah dewasa, apalagi dengan usia di atas 50 tahun, maka kita tidak menghormati Tuhan. Kapan kita tidak menghormati Tuhan? Pertama, pada waktu kita melakukan sesuatu yang bukan untuk kesukaan hati Tuhan. Kedua,
ketika kita melakukan sesuatu bukan untuk kepentingannya. Ini sebenarnya sama dengan kalau kita belum sampai sakit menyangkal diri, kita belum bisa melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita belum mengalami perubahan diri, kita pasti belum bisa mengubah orang lain. Jadi, saudara, untuk belajar menghormati Allah, kita bisa mulai dengan selalu mempertimbangkan bahwa Allah Maha Hadir. Konsekuensi dari kehadiran Allah adalah segala hal yang kita lakukan pasti langsung terkait dengan Allah. Menghormati kehadiran atau kekudusan Allah artinya bersikap sesuai dengan standar pikiran dan perasaan Allah. Perbuatan yang melanggar moral jelas salah. Kalau dilakukan berarti kita tidak menghormati Allah. Namun, mengambil bagian dalam kekudusan Allah bukan hanya berarti tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran moral secara umum, melainkan kita juga bisa bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Begitulah seharusnya kita menaruh rasa hormat pada Tuhan secara benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.